Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lagi pembahasan soal-soal matematika. Dalam hal ini kita bahas soal matematika keuangan yang berkaitan dengan topik diskon dan pajak. Yang perlu kita pahami dalam konteks ini adalah diskon itu akan mengurangi nilai harga awal, sementara pengenaan pajak akan meningkatkan harga jualnya. Jadi kalau kita anggap harga awal itu sebagai 100%, kemudian diberikan diskon. Kita anggaplah diskonnya itu dalam bentuk angka saja supaya mudah dipahami. Katakanlah diskonnya itu 2%. Maka harga akhirnya akan menjadi berkurang sehingga menjadi 98%, berasal dari 100 dikurangkan 2. Kemudian apabila soalnya diberikan misalkan harga akhir suatu barang setelah diskon adalah misalkan 98.000, berapakah harga semulanya? Jadi kita tuliskan harga yang diberikan tadi dan harga yang ditanyakan di bagian awal. Jadi kita akan lakukan dengan metode perbandingan, kita kali silang, maka kita sudah mendapatkan hasilnya. Sementara kalau dia pajak, anggaplah harga awal itu adalah 100%, kemudian diberi pajak, kita berikan angkanya misalnya 5%, maka harga akhirnya akan semakin bertambah menjadi 105%. Jadi misalkan sebuah barang dijual dengan harga 200.000 misalnya, kemudian diberikan pajak 5%, berapakah harga yang harus dibayarkan? Kita tuliskan harga akhirnya itu X, lalu kita bandingkan nilai dari harga awal dan nilai akhir ini, lalu kita kali silang, maka kita bisa mendapatkan nilai harga akhirnya. Jadi konteksnya adalah kita bagi dua, ada uh, diskon yang bisa membuat harga berkurang, bisa juga pajak yang bisa membuat harga itu semakin bertambah. Kita kerjakan di soalnya satu persatu. Untuk soal nomor satu, kaitannya adalah dengan diskon 15%. Berarti kalau kita ditanyakan harga sebelum diskon, harga awal, berarti kita tuliskan sebagai 100%. Ini yang ditanyakan. Kemudian harga setelah diskon, berarti kita ingat bahwa tadi diskon itu mengurangi nilai awal, berarti dari 100 dikurang 15 menjadi 85, dan itu setara dengan 1.700.000 rupiah. Maka nilai X-nya bisa kita hitung, kita kali silang. Jadi 100 kita kalikan dengan 1.700.000, kemudian kita bagi dengan 85. Jadi kita dapatkan penulisan tadi 100 dikali 1.700.000 dibagi 85, kita dapatkan harganya sebesar 2 juta. Maka 2 juta ini kita bisa pilih jawabannya di option C. Untuk soal nomor 2, harga jual suatu barang setelah untung sebesar 10%, berarti untung itu bertambah ya, adalah 2.750.000, maka besar keuntungan. Jadi keuntungannya adalah 10%, dan setelah keuntungan berarti 100 ditambah 10 adalah 110%, dan harganya itu adalah 2.750.000 rupiah. Yang ditanyakan ini X, maka kita cari nilai X-nya. 10 kali 2.750.000 dibagikan dengan 110. Nolnya kita coret, berarti sama aja dengan 2.750.000 dibagi dengan 11. Berarti harganya adalah 250.000. Maka jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika harga barang setelah dikenai pajak adalah 11%, maka harga barang sebelum pajak adalah, berarti harga awal yang ditanyakan adalah 100. Setelah pajak berarti bertambah, 100 ditambah 11 adalah 111. Harganya itu setara dengan 1998. Maka nilai X-nya kita peroleh dengan 100 dikali 1998 dibagi dengan 111. Berarti 1998 dibagi 111 adalah 1.800.000. Kalau begitu jawabannya adalah yang di option D. Untuk yang nomor 4, jika harga jual suatu barang setelah rugi itu berarti mengurangi nilai, adalah 30%, 1.330.000, maka besar kerugian. Berarti kerugian ditanyakan adalah yang 30% tadi, nilainya berapa. Harga barang setelah kerugian, berarti 100 dikurang dengan 30 adalah 70. 70%-nya setara dengan 1.330.000 rupiah. Maka nilai X-nya adalah 30 dikali 1.330.000 rupiah dibagi dengan 70. Berarti 1.330 kita kali 3 kita bagi 7, jawabannya adalah 570.000 rupiah. Dengan demikian jawaban untuk soalnya yang keempat adalah di option B. Kita lanjut soal yang kelima.
Jika harga barang setelah dikenai pajak adalah 25%, 3.750.000, harga barang tersebut sebelum kena pajak. Yang sebelum kena pajak berarti yang mula-mula yang ditanyakan, dan yang sesudah kena pajak berarti 100 ditambah 25. Kenapa ditambah? Karena tadi kita sudah bahas bahwa pajak akan menaikkan nilainya dari 125%, setara dengan Rp3.750.000. Berarti nilai X-nya adalah 100 dikali 3.750.000 dibagi dengan 125. 3.750 kita bagikan dengan kalikan 100 kemudian dibagi 125, jawabannya adalah 3 juta. Maka jawabannya adalah yang di option E. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya.